Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Mahajjatul Bayda karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari pada fasal al-ilmu, ilmu. Kenapa ini ilmu? Karena kemarin sudah dibahas tentang tingkat basirah. Itu ada ilmu basirah, ada ainul basirah, ada hakul basirah, atau bisa dipadankan dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi ini ilmu. Ilmu tuh. Yaqulu Sayyidi Ibnu Ashir radhiyallahu anhu fi manzumati. Ibnu Ashir, Tuanku Ibnu Ashir berkata di dalam nazamnya, wa awwalu wajibin 'alal mukallafi al-haqqu war-rusulu ay yu'arrafi. Bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah bagi seorang mukallaf, yaitu mengetahui al-haq, mengetahui Allah dan Rasul. Ini ma'rifat, ini sebenarnya ma'rifatullah. Tapi sudah saya jelaskan ma'rifatullah kemarin ada dua, ma'rifatul awam dan ma'rifatul khawas. Sekarang fokus pada ilmu. Awal wajibin ala man balagha sinnat taklif. Kewajiban pertama bagi orang yang mencapai umur taklif, artinya orang mukallaf, ma'rifatullahi wa ma'rifatu rasuli alaihi salatu wassalam, yaitu mengetahui Allah, ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasul. Maksudnya al-ilmu, yaitu mengetahui bimakna syahadatain ini, dengan makna syahadat, dua syahadat. Ilman wa tahqiqan, baik secara ilmu, wa tahqiqan dan tahqiq. Artinya ilmu ini sebagai dasar, dan tahqiq artinya hakikat itu mempunyai dasar ilmu itu. Jadi ilmu lalu ain lalu hak gitu. Fababud dukhuli ila dinillahi asy-syahadatani, maka pintu masuk kepada agama Allah adalah dua syahadat. Wababul, kan kita untuk masuk Islam ya, baca dua syahadat. Wababul khuruji minad dunya ala dinillahi asy-syahadatani, dan pintu keluar dari dunia agar sesuai agama Allah adalah dengan dua syahadat. Jadi pintunya adalah dua syahadat. Pintu masuknya, yaitu pintu masuk untuk masuk ke dalam agama Allah ini adalah syahadat, dua syahadat, dan pintu keluar dari dunia agar sesuai dengan agama Allah, di atas agama Allah, adalah dua syahadat juga. Ini. Lalu wal ilmu haqiqatan, ilmu, kita kembali ke ilmu lagi karena tahapnya itu adalah ilmu, lalu melihat, lalu tahqiq, lalu hak. Maka ilmu itu hakikatan, secara hakikat, artinya kalau orang mau ilmunya itu mampu mencapai tingkat hakul yakin atau hakul basirah, itu ilmunya adalah aslul khasyati, adalah pangkal takut kepada Allah. Ini ilmu apapun, ini bisa ilmu eksakta, ilmu biologi, fisika, atau ilmu agama, misalnya ilmu fikih, tasawuf, hadis. Yang penting dia ilmu itu membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Wal khasyatu, karena takut itu matiyatut tajalli, adalah kendaraan untuk mendapatkan tajalli. Jadi setelah kita merasakan takut kepada Allah dengan keagungan, berarti dengan jalalnya, maka rasa takut itu akan membawa kita untuk takhalli, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, lalu tahalli, mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, lalu dia menjadi tunggangan untuk mendapatkan tajalli. Atau wal khasyatu matiyatu tajalli, itu bahwa rasa takut ini menjadi kendaraan
Tajalli artinya tajalli itu mempunyai kendaraan untuk mencapai tingkat selanjutnya. Wasyuhudi dan musyahadah. Li ulama il makna bagi ulama-ulama makna. Jadi ulama itu ada banyak. Tapi di antara ulama itu adalah ulama ul makna atau ulama yang mendapatkan makna. Baik dia ahli ilmu fisika misalnya, biologi, atau ahli nuklir misalnya, atau ilmu agama misalnya, fikih, hadis, tafsir, dan macam-macam. Kalau orang sudah mendapatkan jalal, artinya dia menangkap makna bahwa ilmu yang diperoleh itu ternyata mampu merasuki hatinya sehingga hatinya itu tergerak oleh keagungan Allah, lalu dia menangkap makna di balik ilmu yang dia peroleh, maka dia berarti ulamaul makna. Ulamaul makna itu demikian. Atau yang lebih dalam lagi, misalnya dia ilmunya sudah masuk pada tingkat ihsan misalnya. Jadi musyahadah, wasyuhud, musyahadah, melihat makna gitu. Ketika berzikir dia, karena orang banyak nih ketika dibahas tentang zikir kadang dibilang bahwa berzikir itu khusus orang-orang tertentu. Sebenarnya tidak. Berzikir itu sebenarnya adalah untuk semua manusia. Baik dia ahli fisika misalnya. Ahli fisika dia sering berzikir banyak, bisa. Atau dia malah misalnya presiden juga bisa berzikir. Artinya bahwa zikir ini memang ketika dibahas fokus pada zikir, bukan berarti zikir itu meninggalkan selain zikir, bukan. Tapi zikir itu malah sebenarnya sebagai bensin, sebagai pompa untuk semakin semangat di dalam melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Karena berarti dia seimbang antara materialisme yang dia pakai misalnya, dia gak apa-apa tuh misalnya dalam otaknya dia menganut misalnya filsafat materialisme, jadi dia hanya percaya kepada materi aja gitu, tapi diam-diam dia berzikir, itu bagus malah begitu, karena dia berarti otaknya, kalau bahasa siapa tuh, otaknya otak Eropa, tapi secara batin dia berisi Ka'bah. Intinya bahwa berzikir ini tidak, berzikir ini tidak menghalangi seseorang untuk memperdalam ilmu-ilmu duniawi. Sebenarnya mah ilmu sama aja, nggak ada duniawi, nggak ada agama sebenarnya. Ilmu agama pun kalau menjadikan orang semakin jauh dari Allah, misalnya dia ketika belajar agama jadi membenci sesama muslim, itu bukan ilmu agama itu. Tapi kalau dia belajar ilmu, misalnya ilmu hukum, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, tapi dengan ilmu itu dia malah menangkap ada makna di balik ini semua gitu. Misalnya matematika nih, itu ada ilmu matematika. Kalau orang yang melalui matematika menemukan makna, lalu makna ini menyeret dia untuk semakin dekat kepada Allah, banyak itu. Nah, ilmu matematika dalam bentuk ini dia bukan ilmu duniawi, itu ilmu agama. Jadi sebenarnya banyak sudah kritik terhadap dikotomi ilmu tuh, dan saya sebenarnya lebih suka untuk tidak mendikotomi, tapi untuk cuman paham aja sih maksudnya. Jadi begitu tuh. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Makanya ini yang gampangnya itu bahwa yang takut kepada Allah itu ulama. Ini ulama kalau ada di Indonesia berarti titelnya apapun, SH kayak sarjana hukum, sarjana biologi, sarjana apa gitu, pokoknya selama dia ilmunya itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, artinya soleh secara pribadi dan soleh secara sosial, begitu tuh gampangnya. Pribadinya oke, sosialnya bagus. Melihat ketimpangan sosial dia perbaiki jembatan, dia lihat anak yatim dia bantu, begitulah gampang ini.
Intinya bahwa ilmu itu adalah tahap pertama untuk kita naik pada ain, melihat, lalu tahap kedua hak, gitu tuh. Itu intinya.